Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan di sini ada Agus Aris Nugraha, kemudian ada saya yaitu Gugun Gunawan, kemudian ada Farhan Paris Alamsah. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep data mining, yaitu clustering. Untuk clustering dalam konsep data mining merujuk pada teknik pemodelan statistik yang digunakan untuk mengkelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Tujuan utama dari clustering adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat grup-grup yang terbentuk dan membedakan antara kelompok-kelompok tersebut. Metode clustering dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, bisnis, ilmu medis, biologi, dan sebagainya. Secara umum, metode clustering dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada clustering hierarkis dan non-hierarkis. Clustering hierarkis adalah sebuah pendekatan yang menghasilkan kelompok secara bertingkat atau hierarkis. Ada 2 jenis clustering hierarkis, yaitu aglomeratif dan divisi. Aglomeratif dimulai dengan setiap observasi sebagai kelompok terpisah dan kemudian menggabungkan kelompok-kelompok yang serupa. Sedangkan divisi dimulai dengan semua observasi dalam satu kelompok dan kemudian membaginya menjadi subkelompok yang lebih kecil. Sedangkan clustering non-hierarkis tidak menghasilkan kelompok secara bertingkat, tetapi hanya mengkelompokkan data menjadi beberapa kelompok secara langsung tanpa tahapan hierarki. Algoritma K-means merupakan salah satu contoh teknik clustering non-hierarkis yang populer. Dalam clustering terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah jumlah kelompok atau cluster yang diinginkan, metode pengukuran jarak antar titik data, serta algoritma clustering yang digunakan. Pemilihan parameter yang tepat dapat mempengaruhi hasil clustering yang akurat dan berguna dalam analisis data. Selanjutnya yaitu algoritma dalam clustering. Untuk yang nomor 1 yaitu ada K-means clustering. K-means adalah salah satu algoritma clustering non-hierarkis yang paling populer. Algoritma ini membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jarak antara titik data dan sentroid atau pusat kelompok. Tujuan dari algoritma K-means adalah untuk meminimalkan jumlah varian atau jarak antara titik data dengan sentroid pada setiap kelompok. Yang kedua ada hierarchical clustering. Hierarchical clustering adalah algoritma clustering yang menghasilkan kelompok bertingkat atau hierarkis. Ada 2 jenis hierarchical clustering, yaitu aglomeratif dan divisif. Aglomeratif dimulai dengan setiap observasi sebagai kelompok terpisah dan kemudian menggabungkan kelompok-kelompok yang serupa. Sedangkan divisi dimulai dengan semua observasi dalam satu kelompok dan kemudian membaginya menjadi subkelompok yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu ada density based spatial clustering of application with noise.
atau bisa disingkat dengan DBSCAN. DBSCAN adalah algoritma clustering yang mengkelompokkan titik data berdasarkan kepadatan wilayah. Wilayah dengan kepadatan tinggi akan membentuk sebuah kelompok, sementara wilayah dengan kepadatan rendah dianggap sebagai noise atau tidak termasuk ke dalam kelompok apapun. Untuk yang keempat yaitu ada Minship clustering. Minship clustering adalah algoritma clustering yang mencari pusat kelompok secara iteratif pada setiap titik data. Setiap titik data dipindahkan ke arah pusat kelompok yang lebih banyak memiliki titik data dalam radius tertentu, hingga tidak ada lagi perubahan pusat kelompok. Algoritma ini sering digunakan dalam pengenalan wajah dan objek pada gambar. Untuk pemateri selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Agus Haris. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Gugun Gunawan. Di sini ada Pugy-Chemin clustering. Pugy-Chemin adalah algoritma clustering yang membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kemungkinan atau probabilitas anggotaan titik data dalam setiap kelompok. Ini berbeda dengan algoritma K-means di mana setiap titik data hanya termasuk ke dalam satu kelompok saja. Selanjutnya, spectral clustering. Spectral clustering adalah algoritma yang mengelompokkan titik data berdasarkan analisis matrik spektral. Algoritma ini sering digunakan dalam pengenalan pola pada gambar dan klasifikasi teks. Setiap algoritma clustering memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, sehingga pemilihan algoritma yang tepat harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis yang diinginkan. Langkah-langkah algoritma K-means clustering yaitu tentukan jumlah kelompok yang diinginkan. Langkah pertama dalam algoritma K-means adalah menentukan jumlah kelompok yang diinginkan. Jumlah kelompok harus dipilih secara hati-hati karena akan mempengaruhi hasil clustering. Pilih titik pusat awal. Untuk setiap kelompok secara acak, setiap kelompok memiliki titik pusat atau centroid yang merupakan nilai rata-rata dari semua titik dalam data dalam kelompok tersebut. Titik pusat awal untuk setiap kelompok dipilih secara acak, lalu dari seluruh titik data. Hitung jarak antara setiap titik data dan centroid. Untuk setiap titik data, hitung jarak antara titik data tersebut dengan setiap centroid menggunakan rumus Euclidean distance atau rumus lainnya. Masukkan setiap titik data ke dalam kelompok terdekat. Setelah jarak antara setiap titik data dan centroid dihitung, setiap titik dapat dimasukkan ke dalam kelompok terdekat berdasarkan jarak terpendek. Hitung kembali centroid kelompok. Setelah semua titik data dimasukkan ke dalam kelompok terdekat, hitung kembali centroid untuk setiap kelompok menggunakan nilai rata-rata dari semua titik data dalam setiap kelompok. Ulangi langkah ketiga sampai dengan kelima hingga titik pusat tidak berubah atau iterasi maksimum tercapai. Ulangi langkah
3 sampai dengan ke-5 hingga titik pusat tidak berubah atau iterasi maksimum tercapai. Jika titik pusat tidak berubah, maka algoritma Kamins dianggap telah konvergen dan hasil clustering dihasilkan. Lalu evaluasi hasil clustering. Evaluasi hasil clustering dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti Silhouette Score, Sum of Square Error, atau visualisasi grafik. Metode evaluasi yang tepat harus dipilih sesuai dengan tujuan analisis dan jenis data yang digunakan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Farhan Faris Alamsyah, dipersilahkan. Yang akan saya clustering. Di sini ada 150 examples dengan 2 special attribute dan 4 regular attribute. Nah, kemudian kita seperti biasa bersihkan terlebih dahulu, dikhawatirkan ada data yang terindikasi duplikat. Dengan cara remove duplikat. Visualization. Nah, seperti ini plot type-nya. Nah, kemudian atau kita juga bisa memakai line. Nah, seperti ini. Nah, di sini jika ingin spesifik yang satu saja. Seperti ini. Dengan value kolomnya itu A1, A2, A3, dan A4 ya. Nah, ini datanya kita lihat A1, A2, A3, dan A4. Kita coba cek A2. Ini clusternya. Seperti ini tampilannya. Kita pakainya yang ID ya, berdasarkan ID. Nah, jika ingin melihat detailnya, ada beberapa data yang dikelompokkan ke clustering itu, kita cek di sini clustering model. Nah, di sini ada cluster 0 itu ada 48 item. Kita lihat di sini. Ini cluster 0. Ini ada 48 item. Kemudian cluster 1 ada 12, cluster 2 38,